anak memuji Dikau Tuhan. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan anak buat berkat. Baik, yang keempat, segala kemuliaan bagi-Mu firmanlah kepada kami, karena kami tidak siap. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-19 di bawah perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya. Di situ terdapat sumur jatuh. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk minum. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekali padaku bahwa engkau semua amin. Demikian jauh firman Tuhan yang datang kepada kita pada jam ibadah saat ini, yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, lalu kita mau memelihara dan dapat melakukannya di dalam hidup. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Yang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kecil yang kami angkat bagi kita di dalam keliling firman Tuhan saat ini, yaitu pelayanan yang
pelayanan yang di Minggu Prapaskah ketiga hari ini, Bu Bapak sidang jemaat Tuhan, kita diperhadapkan dengan kecakapan. Kalau kita diperhadapkan dengan kecakapan, tentu kita sudah mengalami hal ini. Dimanapun kita berada, tentu kita bercakap-cakap tentang sesuatu. Entah itu dari pihak yang kita bercakap-cakap dengan sudah tahu apa bohong, tentu kita bercakap. Dan di dalam percakapan itu, Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan tidak berlalu begitu saja. Pasti pada akhirnya percakapan ada sebuah kesimpulan yang jelas. Kalau kita oleh karena itu, Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, dalam firman Tuhan saat ini juga terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan saat ini, perjalanan Yesus ke Samaria mengandung misi Allah yang mulia, mengandung misi Allah yang mulia untuk semua orang Islam. Dan itulah misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Semua orang harus diselamatkan, semua orang harus didamaikan di tengah-tengah kerusuhan yang begitu berlangsung bersama. Hari ini Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan, perjalanan Tuhan Yesus ke kota Samaria itu adalah sebuah misi. Maka misi ini terlihat terbukti melalui pertemuan antara Yesus yang adalah orang Yahudi dengan seorang Samaria. Jadi kalau Yesus adalah orang Yahudi dan perempuan ini adalah seorang Samaria, ada garis batas bagi kedua bangsa ini. Mereka tidak bergaul. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu musuh. Oleh karena itu, Bapak sidang jemaat Tuhan, kalau Yesus adalah seorang Yahudi, turunan Yahudi, dan perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengannya, terjadi permusuhan. Maka bagi Yesus, baik Samaria maupun Yahudi, keduanya perlu diperbaharui. Keduanya perlu didamaikan. Kedua bangsa ini perlu diperbaiki. Bu Bapak sidang jemaat yang dikasih Injil Yohanes dapat mencatat terjadi dialog percakapan antara seorang perempuan Samaria dengan Yesus. Percakapan itu secara tidak langsung hendak menembus batas dalam tradisi yang ada. Dalam tradisi yang berlaku dari turun temurun. Tradisi dimaksud Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan adalah tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi, seorang rabi atau guru tidak diharuskan berbicara di tempat umum dengan seorang perempuan, apalagi seorang Samaria. Jadi orang Yahudi sama-sama, seorang guru atau rabi tidak diperkenankan berbicara dengan perempuan di tengah-tengah walaupun orang Yahudi sama-sama. Apalagi percakapan yang terjadi pada saat itu adalah percakapan guru atau rabi, yaitu Tuhan Yesus dengan seorang Samaria. Oleh karena itu, Bapak sidang jemaat Tuhan sejarah mencatat bahwa kedua suku bangsa ini, yaitu bangsa Samaria dan Yahudi, tidak bergaul dan bermusuh. Oleh karena itu, ada hal menarik di dalam diri perempuan Samaria yang diceritakan di dalam nats kita hari ini atau di dalam perempuan Samaria ini dikisahkan seorang yang mengambil air sendirian. Dalam konteks kebiasaan perempuan saat itu, Bapak sidang jemaat Tuhan, kebiasaan mengambil air di kalangan perempuan itu